Selamat pagi Pak Said. Dalam kesempatan ini saya akan bersama teman-teman saya, yaitu ada Umaydil Aziz, ada Chef Imam, dan Muhammad Aulia Rahman, beserta Nicholas akan mempresentasikan materi Working Capital Fundamentals, Current Asset Management, Cash Conversion Cycle, dan yang terakhir Current Liabilities Management. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu Working Capital Fundamentals. Apa itu Working Capital Fundamentals? Jadi, working capital adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek berupa kas, marketable securities, persediaan dan piutang usaha yang digunakan dalam operasi perusahaan itu lebih sedikit dari gross working capital. Selanjutnya itu di uh, working capital fundamentals ada modal kerja bersih atau net working capital, yaitu aktiva lancar atau kewajiban yang lancar. Kebijakannya mencakup keputusan seperti jumlah yang ditargetkan untuk setiap kategori aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar dibiayai. Tujuan manajemen modal kerja atau working capital manajemen atau fundamental yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima atau acceptable yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Kebijakan modal kerja atau working capital fundamentals atau manajemen adalah secara umum akan tercermin dalam current ratio, quick ratio, cash turnover, inventory turnover, dan DSO. Oke, selanjutnya ada current asset management yang akan dibacakan oleh teman saya, yang akan dipresentasikan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya yaitu liabilities management. Current liabilities atau kewajiban lancar. Pengertian current liabilities menurut PSAK. PSAK itu sendiri yaitu pernyataan akuntansi keuangan atau pedoman dalam pembuatan laporan akuntansi keuangan. Menurut mereka yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya. Sehingga current liabilities management adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian perusahaan dalam melunasi atau membayar kewajiban lancarnya. Selanjutnya yaitu spontaneous liabilities atau hutang-hutang spontan. Spontaneous liabilities adalah sumber-sumber pembiayaan yang timbul secara otomatis dari kegiatan normal suatu perusahaan. Hutang spontan termasuk dalam kategori unsecured short-term financing, yaitu hutang jangka pendek yang tidak dijamin dengan jaminan aset tertentu. Terdapat dua hutang spontan yang utama, yaitu account payable dan accruals. Account payable sendiri yaitu hutang yang timbul dari pembelian bahan barang dagangan secara kredit dari supplier. Yang kedua yaitu accrual. Accrual adalah hutang jasa yang belum dibayarkan, terutama hutang gaji, upah, dan hutang jasa, hutang pajak, dan lain-lain. Oke, next. Account payable. Account payable management adalah upaya untuk mengelola waktu antara tanggal pembelian dan tanggal pembayaran bahan atau barang. Semakin lama tenggang waktu antar tanggal pembelian dengan tanggal pembayaran berarti semakin baik. Selanjutnya yaitu analyzing credit terms. Ada kalanya supplier menawarkan cash discount agar pelanggan mau membayar lebih cepat. Dengan menetapkan credit terms yaitu persyaratan kredit, yaitu suatu ketentuan tentang besarnya cash discount jika membayar lebih cepat dan batas waktu periode kredit. Biasanya dituliskan sebagai berikut, yaitu kredit 2/10 net 30 atau kredit 2/10 net 30 EOM, ending of month. Persoalannya bagi seorang debitur adalah apakah debitur tersebut akan memanfaatkan peluang cash discount atau tidak memanfaatkan peluang cash discount, atau bisa disebut giving up the cash discount. Dari keduanya tentu saja harus dipilih yang paling menguntungkan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Syafiq dari NPM 9 bakal ngejelasin tentang cash conversion cycle. Nah, sebelumnya apa sih cash conversion cycle? Nah, jadi kan perusahaan itu kan aku bicara singkat dulu ya. Jadi perusahaan itu kan pasti mulai dari cash ya, atau bisa dari cash yang minjem sama dari saham itu ya, yang equity itu. Nah, nantinya uang ini bakalan jadi produk yang akan dijual dan juga labor atau tenaga kerja. Nah, nantinya kedua hal ini bakal muterin lagi nih keuangannya perusahaan yang tentu aja bakal jadi cash lagi gitu. Nah, perusahaan operating cycle perusahaan itu bergerak dari acquisition of inventory sampai cash itu dikolek lagi, atau ketika barang yang sudah jadi dijual dan itu balik lagi gitu uangnya ke perusahaan. Nah, model untuk menentukan lamanya waktu antara saat perusahaan melakukan pembayaran dan menerima arus kas atau cash inflows, istilah yang digunakan adalah satu periode konversi persediaan, yaitu rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang yang udah jadi nih dan menjualnya. Jadi inventory conversion period sama dengan inventory per sales per day. Kemudian periode penagihan piutang, yaitu receivables collection period. Itu rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengkonversi piutang usaha menjadi kas. Disebut juga dengan jangka waktu penagihan atau days sales outstanding. Kemudian periode penangguhan utang atau payables deferral period, yaitu rata-rata waktu antara pembelian bahan baku dan penggunaan tenaga kerja sampai diberikannya pembayaran untuk keduanya, atau payables deferral period atau payables per purchase per day.
Nah, tadi sesuai yang Oka tahu nih, bahwa emang tujuannya operating cycle ini ya tadi, bahwa uang itu tadinya digunakan, perusahaan tuh butuh uang ya, awal-awalnya itu equity sama labor. Nah, labor ini tadi termasuk ke dalam tiga cara model untuk menentukan lamanya waktu. Gitu. Lanjut, Mal, boleh. Nah, gimana sih cara ngitung cash conversion cycle ini? Nah, ini ya rumusnya, yaitu cash conversion cycle sama dengan inventory conversion period ditambah receivables collection period dikurang payable deferral period. Nah, kemudian perusahaan itu harus sebisa mungkin meminimalisir terganggunya operasi ketika untuk memperbaiki cash flow gitu ya. Yaitu cara memperbaikinya atau memperpendek siklus konversi tanpa mengganggu operasi itu ada 4 nih, yaitu 1, mempersiapkan periode konversi persediaan dengan mempercepat proses produksi dan penjualan barang. Kedua, mempersingkat periode pengumpulan piutang dengan mempercepat penagihan. 3, memperpanjang periode penangguhan utang dengan memperlambat pembayaran. Keempat, semua harus dilakukan tanpa menaikkan biaya atau menekan penjualan. Karena kenapa? Karena jika nantinya ada kenaikan biaya atau menekan penjualan, siklus keuangan perusahaan itu tidak menjadi sehat gitu. Jadi ketiga hal di atas itu harus dilakukan demi memperpendek siklus konversi dan tanpa mengganggu perusahaan, operasi produksi perusahaan. Gitu. Mungkin sekian sih dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Mana teman-teman, ada yang mau tanya? Enggak. Sebelum saya yang nanya, bukan nanya sih kalau saya ngobrol, diskusi. Silahkan teman-teman. Nggak ada? Kalau nggak ada saya tuh ya. Jadi gini, teman-teman dari kelompok pertama, Akmal, Muhammad Aulia Rahman, Aziz, dan Syafiq. Nanti saya belum bikin nih Google Classroom-nya, tapi biasanya tugas semacam ini itu saya akan memberikan waktu pengumpulannya sampai beberapa hari sebelum UAS.
beberapa hari sebelum UAS. Maksudnya apa? Di setiap pertemuan nanti Kak akan ada pertanyaan dari teman-teman. Lalu saya juga akan menambahkan yang kurangnya. Nanti setelah dilakukan revisi oleh teman-teman, baru dikumpulkan. Kalau memang sekarang udah tidak ada revisi dan diputuskan untuk tidak dilakukan revisi, silahkan saja dikumpulkan. Nanti saya buatkan Google Classroom-nya. Baru itu nanti yang akan jadikan penilaian gitu ya. Nanti share juga ke teman-temannya. Khawatirnya nanti UAS-nya saya belum tahu bentuknya kasus atau soal seperti kemarin. Jadi bisa buat di-share. Nah, kalau saran dari saya di awal tadi waktu mulai presentasi agak cemas nih. Waduh, ini dibahas nggak nih cash conversion cycle dan lain-lainnya? Tapi untungnya dibahas ya cash conversion cycle. Yang pertama dari segi teknis mungkin bisa dilengkapi oleh contoh soal proses conversion cycle gitu ya misalnya ya. Ambil saja yang ada di textbook yang kalau tidak salah udah saya share kan ya textbooknya di Google Classroom ya. Kalau nggak salah udah saya share, ambil saja contoh dari situ. Kalau mau di bahasa Indonesia kan silahkan. Di situ ada contoh cash conversion cycle. Yang kedua adalah di awal dibahas mengenai inventory management dan account receivable management. Tapi sayangnya pas pembahasan lebih jauh terkait perhitungan dan contohnya, dua topik itu tidak dibahas. Jadi mungkin nanti tambahkan bahasan itu dan contoh perhitungannya ya, ada apa saja nanti mungkin saya ulas sedikit. Nah, untuk yang cash conversion cycle, boleh dibuka lagi slide-nya, sorry. Wah, ini Fiona kayaknya susah sinyal nih. Boleh sip. Ya, begini saja tidak apa. Oke, yang bawahnya pas masuk cash conversion cycle deh, pas rumus cash conversion cycle. Nah, ini. Nanti teman-teman coba lihat ya di buku begitu ya. Lalu lihat contoh soalnya. Nah, teman-teman dari kelompok 1 ini bagus menyajikan poin yang paling bawah. Biasanya kita ngikutin baca di buku, ngikutin aja terus tapi tanpa ngeh ini tuh ngomongin apa. Jadi intinya paling bawah, benar-benar paling bawah lagi yang syarat gitu. Intinya kita itu memanage supaya perusahaan itu dalam topik ini tetap memiliki aset lancar untuk menjaga operasi perusahaannya. Rumah besarnya cash conversion cycle, sub rumahnya, kamar-kamar kecilnya itu ada inventory management sama ada account receivable management. Kalau disimpulkan, betul seperti yang disampaikan kelompok pertama ini ya, gimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan dan bagus siklus perputaran aset lancarnya. Pokoknya semua modal harus cepat kembali jadi kas. Baik itu proses produksi yang makin cepat, penjualan yang lebih cepat, pembayaran yang lebih cepat, karena kan pembayarannya biasanya sekarang dalam konteks account receivable ya. Gimana caranya supaya lebih cepat tagih lah gitu. Lalu gimana caranya supaya kita bayar selambat-lambatnya. Yang terakhir adalah syaratnya. Semua harus dilakukan tanpa menaikkan biaya atau menekan penjualan. Karena bisa aja kan supaya cepat kejual ya udah harganya diturunin. Ya tetap aja jadinya jatuhnya cash-nya mengecil kan. Kalau seperti itu. Bentar. Wah, ini benar Fiona susah sinyal. Lalu yang kedua, tidak menambah biaya. Misalnya untuk mempercepat proses produksi, biayanya beli mesin baru yang lebih canggih, itu kan jadi nggak kena juga. Di dalam konteks ini harus sekiris paribus lah, kesimpulannya kira-kira begitu. Ini untuk cash conversion cycle. Di dalamnya kan ada inventory, dan tadi saya bilang ada memperlambat pembayaran dan mempercepat pembayaran kan. Makanya dalam urutan di buku itu dibahas selanjutnya adalah inventory management. Teman-teman di sini dapat mata kuliah akuntansi biaya nggak? Dapat, Pak.
Dapat ya? Nah, ini akan beririsan. Jadi di dalam inventory management ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan di mana kita bisa memperoleh inventory ini. Entah itu proses produksi atau proses penyediaan gitu melalui vendor ya. Jadi nggak harus selalu kita buat semua, nggak harus kita harus bisa menentukan berapa jumlah optimal dalam sekali produksi, terus apakah perlu ada stok. Nah, di sini dinaunginya dengan cara apa? Nanti kalau teman-teman lihat di inventory management, ada yang pernah dengar sistem ABC? Actual base costing, Pak. Lebih tepatnya activity. Siapa tadi yang jawab? Activity. Sorry. Syafiq ya? Yang Iya, jawab Pak. Syafiq? Oke, sip. Terima kasih jawabannya. Betul ya, hampir tadi. Activity based costing. Pertama, activity based costing. Jadi, mengelompokkan produk itu berdasarkan proses produksinya atau berdasarkan kebutuhan kebutuhan yang diminta lah. Jadi kan respon kalau saya nyebut respon pasar, respon konsumen. Nah, begitu. Respon konsumen terhadap barang yang berbeda seperti apa dikelompokkan, lalu dikelompokkan menjadi proses produksi seperti apa. Muncullah activity based costing sehingga tidak diperlukan untuk memproduksi semua jenis barang dengan jumlah yang sama dan dalam waktu yang sama. Di situ kita bisa membuat efisiensi. Lalu yang kedua, EOQ, ada yang pernah dengar? EOQ itu adalah Economic Order Quantity, dari namanya aja udah jelas ya. Jadi sebenarnya kita setiap produk atau kalau produk kita homogen gitu ya, jumlah produksinya paling optimal itu berapa? Di situ ada EOQ, lebih lanjut lagi dari activity based costing ya. Makanya namanya Economic Order Quantity. Nah, di situ dilihatnya dari apa saja? Dari ada rumusnya ya. Ada rumusnya, lihat aja akar 2SO per C. Apa 2SO per C itu? Bisa dilihat carrying cost per unit. Jadi biaya simpan lah istilahnya. Usage in unit per period seperti itu. Jadi nanti diulas juga tuh EOQ dan ABC dari sisi inventory management. Dan yang terakhir, ada yang terakhir nih. Yang terakhir, just in time. Tahu nggak just in time apa? Just in time itu barang baru akan didatangkan kalau ada order. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya penyimpanan. Penyimpanan itu biaya loh. Bayangkan gini aja, Akmal mau jualan bakso tahu frozen. Atau jangan bakso tahu, sekarang kan lagi trennya dimsum frozen. Coba bayangkan Akmal tanpa skill inventory management dan salah satu inventory management aja. Akmal memutuskan salah satu skill inventory management aja ya gitu ya. Nah, kalau yang tanpa skill inventory management, Akmal memutuskan untuk jualan dimsum frozen. Sebut saja Muhammad Aulia Rahman, panggilannya apa, Mak? Panggilannya apa? Obot, ya sih, selalu Obotnya di kelas yang mana ya, saya lupa. Obot. Ada Obot, ada Syafiq, ada Aziz sebagai para pembeli. Penjualnya Akmal. Jangan. Obot jadi vendor ya. Obot jadi vendor dimsumnya ya. Ceritanya Akmal tidak memproduksi sendiri. Nah, terus oke Put, silahkan. Nah, terus Akmal punya ide aja, gue mau jualan nih dimsumnya frozen. Oke, berarti saya butuh freezer. Kulkas di rumah saya, freezernya udah dipakai buat kebutuhan rumah anak istri. Berarti saya harus punya freezer. Saya punya uang berapa ya? 15 juta. Berarti saya akan beli freezer yang besar. Freezer yang besar. Sebatas sampai 12 juta misalnya. Saya akan mengeluarkan 12 juta. Untuk kenapa 12 juta? Karena 3 jutanya saya perhitungkan akan saya butuhkan untuk proses operasional, misalnya kurir,
nalangin kurir sementara lah atau apa, biaya tidak terduga. Sisanya akan saya maksimalkan untuk biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan apa tuh namanya? Dimsum. Akhirnya Akmal belilah freezer dengan dana maksimal, sisa dana maksimal itu 13 juta, dapatlah freezer. Freezer yang itu ya, yang kayak peti mati itu ya. Itu yang kayak peti mati itu. Nah, terus orderlah ke Obot sampai bisa memenuhi freezer itu. Ternyata Syafiq dan Aziz, ternyata Syafiq itu temannya Akmal. Pesan ke Akmal, gue mau deh nyobain ininya lo, frozennya lo. Oke, pesen hanya sebungkus, namanya juga dicoba, pesen hanya sebungkus, masih sisa banyak. Terus ternyata Syafiq, ini kemungkinannya dua, misalnya produknya kurang oke, atau Syafiq bukanlah marketer yang baik begitu ya. Ternyata tidak sampai informasinya ke Aziz dan teman-teman yang lain dan konsumer yang lain, sehingga ternyata apa tuh namanya, si dimsum ini terpendam lama, cukup lama begitu ya. Setengah dari masa expirednya sudah terlalui, barulah sampai ke Aziz. Aziz itu reseller ternyata. Dia memesan 10 bungkus setiap minggu. Sementara kapasitas Akmal itu ada 100 bungkus dalam satu freezer itu, di mana sekarang sudah berjalan 50% dari waktu apa tuh namanya, expirednya. Ternyata sampai batas expired, Akmal masih punya stok 50 bungkus. Nah, pertama, biaya yang terbuang adalah misal biaya listrik dari freezer sebesar itu. Nggak lihat dulu gimana pola konsumernya seperti apa, dia langsung beli yang sebesar-besarnya. Yang kedua, dia nyetok pokoknya sekapasitas tempat penyimpanan. Satu, biaya listrik. Dua, nyetok sebesar kapasitas penyimpanan. Ini memperbesar risiko. Yang ketiga, yang expired itu jadi sunk cost. Harusnya tadinya masih opportunity cost waktu masih disimpan nih di dalam freezer, tapi tiba-tiba ketika expired jadi sunk cost, jadi biaya. Nah, itu makanya kita perlu mempertimbangkan apakah saya perlu melakukan economic order quantity, lihat dulu respon pasarnya seperti apa, polanya seperti apa, lalu dihitung, atau just in time. Kalau just in time berarti Akmal mirip kayak reseller gitu ya. Aziz pesan, Akmal kontak ke Obot, Obot kirim langsung ke Aziz, atau Obot kirim dulu ke Akmal baru ke Aziz. Itu just in time. Kalau EOQ yang tadi. Kalau activity based costing sih nggak bisa dicontohin pakai yang barusan ya, karena homogen produknya. Biasanya yang heterogen, berbagai macam, jadi dipisah. Nah, itu makanya penting untuk melakukan apa tuh namanya, inventory management. Inventory management bagian dari cash management. Setelah itu, nah ini biasanya jadi banyak masalah di UMKM nih kalau teman-teman mau start UMKM ya. Account receivable management. Ini banyak terjadi nih kalau saya temukan gitu di UMKM. Asal saya nyatat penjualan apa tuh namanya. Sekalian ngomong-ngomong soal pajak ya teman-teman, kan di pajak ya. Saya baru dapat ini juga ada UMKM yang konsul. Dia ingin sepatuh-patuhnya dengan pajak. Ingin tidak memakan hak yang bukan haknya gitu ya. Ingin tidak memakan sesuatu yang bukan haknya. Dan dia selalu mengeluhkan kalau ketika dia lapor pajak, respon dari DJP-nya adalah lebih bayar. Teman-teman belum lapor pajak sih, tapi nggak apa-apa, saya tanyakan sebagai calon fiskus mungkin ya teman-teman dan lain-lain di bidang perpajakan. Kalau saya gitu ya, saya ngelapor pajak ternyata dapat hasilnya lebih bayar. Kira-kira saya harusnya perasaannya gimana dan harusnya bertindak seperti apa? Give me some insight gitu. Siapa tahu nanti ada yang jadi AR gitu. Pribadi aja ya, pribadi. UMKM pribadi, bukan yang badan. Kira-kira harusnya gimana saya?
Apakah lebih bayar bagi UMKM pribadi itu adalah konsekuensi yang buruk? Representasi keadaan yang buruk kah? Menurut saya enggak, Pak. Enggak ya, kenapa Mal? Karena berarti eh, pajak kita ada gitu. Jadi maksudnya nggak ada kesalahan atau apapun itu. Bisa minta pengembalian nggak? Biasanya kalau misalnya pajak lebih bayar mah bisa dikembaliin, Pak. Oke, Adela, terima kasih. Gimana Mal tadi mau menambahkan apa? Enggak, udah, Pak. Udah dijawab. Oke. Sekarang gini, tadi kan saya wajib pajak ya, wajib pajak. Obot adalah DJP. Saya mengajukan laporan SPT tahunan, SPT tahunan. Di mana SPT-nya itu menunjukkan bahwa saya minta dikasih uang dalam terminologi lebih bayar dari Obot. Bot, gue minta duit, gue balikin. Duitnya ada di lu, balikin dong. Gitu. Kira-kira Obot akan percaya begitu saja kah? Iya. Oke. Itu logika sederhananya cek lagi ya. Bagi yang merasa kelebihan ngasihnya minta dikembaliin, bagi yang minta diminta, saya periksa dulu. Dulu, bentar, ini apa? Oke. Dulu seperti itu, orang takut melaporkan lebih bayar. Alih-alih melaporkan lebih bayar, lebih baik gue nihilin aja daripada gue lapor lebih bayar, karena ketika gue lapor lebih bayar, ntar gue malah auto diperiksa begitu ya. Karena gue mintain duitnya orang pajak, duitnya bukan orang pajak, duitnya pajak gitu ya. Kalau orang pajak kan karyawan pajak yang nggak minta duit mereka, kita uangnya pajak. Akhirnya dinihilin lah. Tapi sekarang sudah, bukan sekarang sih, maksudnya kalau teman-teman baru tahunya sekarang ya di sekarang, tapi sudah berlaku agak lama, berapa saya lupa. Udah ada tuh pilihan pengembalian kelebihan bayar 17D 17D kalau di form SPT tahunan itu. Kalau WP pribadi itu bisa minta pengembalian pada pilihan 17D. Apa itu? Kalau 17D itu yang maksimal minta pengembaliannya di bawah 100 juta. Tapi dengan syarat dia punya track record pajaknya bagus. Itu akan dikembalikan begitu saja. Maksudnya ya udah langsung dibalikin aja. Dalam waktu kurang lebih kira-kira 3-4 bulan lah akan dikembalikan. Lain dari itu akan diadakan pemeriksaan. Penelitian dulu atau pemeriksaan? Pemeriksaan kalau tidak salah, baru penelitian. Bedanya apa? Kalau pemeriksaan mah cuma verifikasi doang, oh benar nggak sih dia ngelapornya? Udah. Kalau penelitian, saya sorry ya kalau ini terbalik ya, pemeriksaan sama penelitian. Kalau nggak salah yang verifikasi gitu doang penelitian deh. Kalau yang pemeriksaan adalah didatengin, diperiksa semua bukti transaksinya, jadi kayak di audit pajak begitulah kira-kira mirip. Baru diputuskan Anda ini lebih bayar atau enggak. Gitu kira-kira. Itu. Nah, jadi bisa langsung minta. Nah, yang jadi apa tuh namanya? Yang jadi pertanyaan dari UMKM yang saya temui ini adalah cerita ke saya, kenapa ya saya lapor lebih bayar terus? Padahal ini tuh pendapatan saya segini. Saya takut kalau dikembalikan ke saya itu bukan hak saya tapi haknya pajak. Oh gila, ini wajib pajak yang dicintai oleh DJP banget nggak sih yang kayak gini coba? Orang mau berlomba-lomba nggak pengen bayar pajak, ini datang ke saya ngomong kayak gitu. Hah? Oke, kata saya bingungnya jawabnya. Ya. Nah, terus akhirnya beliau bilang, saya coba ceritain bisnis prosesnya apa, kliennya seperti apa, transaksinya. Terus saya lihat laporan keuangannya, kata saya. Laporan keuangannya, terus kenapa ini udah ada sales sampai bulan, saya kemarin nemuin bulan September. Nah, ini udah ada ini Pak, sales sampai bulan November. Oh, bisa udah November udah ada sales, padahal di bulan September. Iya, jadi udah ada yang tanda tangan kontrak produksi. Atau mungkin kalau dibilang mah udah ada account receivable gitu ya, kalau umumnya udah ada account receivable yang akan dibayar bulan November. Nah, account receivable emang cash gitu ya, maksudnya sales, maksudnya gimana ya? In term of cash flow, memang itu cash gitu maksud saya. Kan belum bisa diakui itu, account receivable tidak bisa segelontongan begitu langsung diakui begitu saja. Itu yang pertama, kasusnya dia mengakui pendapatan terlalu cepat.
terus kontraknya itu belum ada kalau kita menjurnal penjualan piutang itu gimana? Account receivable to sales kan? Iya nggak sih? Ya Pak. Ya, account receivable to sales ya, bukan account receivable, bukan cash to account receivable, bukan cash to sales kan? Karena piutang kan. In terms of cash flow ini belum ada, kata saya. In terms of cash flow ini belum ada. Jangan diakui, nanti harus direkonsiliasi fiskal dulu. Terus saya, ya enggak. Pokoknya ya udah sales gitu ya. Sales, namanya sales itu kalau saya bilang nama sales itu pendapatan itu ya emang sales itu pendapatan ya. Maksudnya namanya sales itu kalau account receivable kan belum ada in terms of cash flow-nya kan. Cash flow-nya nanti ketika cash to account receivable kan. Iya nggak? Betul. Benar? Saya ngeliatin obat juga bingung kayaknya. Betul, Pak? Betul, ya udah kalau betul. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kejadiannya dia kerja sama dia apa istilahnya? Bukan rekanan. Ya berinteraksi dengan kliennya itu motong pajak. Nah, pemotong pajak. Berarti kan sebetulnya dari setiap pendapatan yang diberikan ke dia itu sudah dipotong pajak kan. Nah, sama dia dilaporin lagi seolah dia belum dipotong pajak. Sementara si pemotong pajak kan ngelaporin juga dia motong dari mana aja. Nah, di situ makanya jadi ada lebih bayar si UMKM. Nah, ini makanya banyak kejadian nih di UMKM yang saya mau cerita account receivable sampai ke pajak-pajak ya, tapi nggak apa-apa. Mereka salah interpretasi terkait account receivable. Tapi dalam konteks ini yang perlu di-manage adalah biasanya bukan biasanya, kalau materi ini nih di working capital dan current asset management, account receivable ini adalah nanti teman-teman baca dan ulas ya di PPT-nya. Kriteria dalam memberikan keringanan mungkin ya tepatnya, keringanan kredit. Di sini ada istilahnya credit selection and standard. Ada kriterianya 5C. Karakter, kapasitas, kapital, kolateral, condition. Nanti dilihat aja apa aja tuh karakter. Ya kalau karakter gampang lah ya, taat atau enggak lah begitu. Ini in terms of produser dan klien gitu ya, produsen dan klien. Saya ngejual ke Anda karakternya seperti apa? Kalau saya ngejual ke Anda ngutang bayarnya gitu, jadi piutang buat kita. Ada kalanya gini, kita tepat tidak untuk memberikan keringanan waktu pembayaran yang dinilai biasanya itu. Biasanya itu sih, keringanan waktu pembayaran. Atau ada lagi, apa ya ini ya? Iya, biasanya itu sih. Investment account receivable. Under present plan. Iya, betul itu. Jadi, kita menilai apakah kita terlalu banyak berinvestasi, konteksnya kan investasi, apa kita terlalu banyak berinvestasi di account receivable? Dan apakah investasi ini harus diperpanjang? Dengan logika risk and return sederhana, ketika kita memperpanjang investasi, harusnya return-nya makin tinggi. Karena apa? Karena ketidakpastiannya juga makin tinggi. Nah, makanya, apakah kalau kita memperpanjang, meringankan suatu kontrak account receivable sama seorang klien yang dilihat dari karakternya tadi dinilai, apakah itu akan memberikan dampak negatif atau dampak positif terhadap current asset management perusahaan? Nah, di situ ada nanti dibahas di bagian account receivable management. Teman-teman cuma cek. Jadi 3 itu ya. Tadi cash-nya udah dinaungi oleh cash conversion cycle. Lalu tolong inventory management-nya tadi ada 3, activity based costing, economic order quantity, sama just in time. Kalau dulu sih ya, dulu waktu belajar akuntansi biaya, biasanya just in time itu dicontohnya sama es krim. Es krim kan nggak bisa disimpan lama-lama ya. Tapi sekarang kayaknya teknologi es krim itu udah lebih canggih, jadi orang udah bisa si penjual es krim itu udah bisa nyimpan es krim lebih lama. Ada yang tahu
tempat makan di Bandung, di jalan apa sih itu? Lengkong gitu ya. Rasa, tahu nggak? Dekat patung sepak bola ada rumah makan namanya Rasa. Iya, betul. Nah, betul, betul. Belokan itu pokoknya patung sepak bola itu ya. Yang dulu ada gedung terbengkalai sekarang udah jadi hotel itu loh. Belok aja kan itu ada rumah makan namanya Rasa. Di sebelahnya toko olahraga Celebes, sekarang udah tutup tapi ya karena pandemi, di sebelahnya itu Rasa. Nah, itu tempat makan yang sudah tua sekali, sama seperti Braga Permai kalau di Braga, atau toko roti Sumber Hidangan kalau di Braga juga. Selera tua-tua sekali. Langganan keluarga turun-temurun soalnya. Dari zaman kakek nenek saya. Dan Braga Permai maupun kalau Sumber Hidangan, ini gue bukan negatif campaign ya. Sumber Hidangan sih gue akuin udah agak turun lah rasanya dari awal dulu saya langganan gitu. Sekarang agak turun. Kalau Braga Permai terakhir saya coba sebelum pandemi masih oke. Rasa sampai saat ini saya masih nyobain. Es krimnya teman-teman sekali-sekali coba rasain es krimnya. Itu menurut saya salah satu es krim lokal yang paling enak lah daripada teman-teman nyobain gelato-gelatoan yang hits gitu ya. Coba teman-teman kerasa beli es krimnya yang dibungkusinya pakai plastik satu-satu kon. Nah, itu ada yang namanya bentuknya itu warna-warni, hijau, pink, putih begitu, atau yang manapun itu yang favorit saya lupa namanya apa. Nah, itu cobain teman-teman. Menurut saya itu salah satu es krim paling enak lah untuk lokalan. Bahkan boleh diadu lah sama merek besar seperti Baskin Robbins atau Häagen-Dazs begitu ya. Teman-teman coba aja. Dulu sebelum pandemi mereka hanya memproduksi kecil-kecil seperti itu. Dibungkus lalu hanya menjual di beberapa tempat. Di Rasa itu sendiri, yang kedua ada di Tokoyu. Ada yang tahu Tokoyu nggak? Ada kafe Tokoyu, nggak tahu ya. Tokoyu juga adalah kafe yang dibuka oleh temannya ibu saya. Zamannya ibu saya kuliah di Unpad dulu. Begitu. Jadi toko tua juga gitu ya. Punyanya rekan dari ibu saya begitu. Ini udah berapa puluh tahun sampai saat ini. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di seberang Boromius. Seberang Boromius, dibelokan, posisinya dibelokan. Itu orang tua pasti tahu di situ. Nah, dia hanya ngejual ke situ dulu. Sekarang udah ada di beberapa tempat. Ada yang tahu di ini di apa nih namanya? Setia Budi belum, bukannya namanya? Setia Budi. Oh, tahu nggak ini? Ada KFC yang kemarin viral karena dipakai tempat nongkrong meet up anak-anak San Mori. Itu Jalan Setia Budi bukan sih namanya? Yang mau ke Lembang Setia Budi ya kalau nggak salah. Di situ ada toko namanya Papaya, barulah, sebelahnya Daiso. Nah, sekarang si Rasa juga nitipin barang jualannya di situ. Nambah nih kemampuan produksi es krimnya, padahal kita ngomongin es krim doang ya. Tapi karena inventory management kita bisa ngomongin kemana-mana. Nambah kapasitas, kemampuan teknologi produksinya. Dan yang tadinya dia memproduksi itu komponen kecil, sekarang dia sudah bisa memproduksi dalam bentuk seperti apa ya? Jar seukuran toples ikan cupang lah gitu. Jar seukuran toples ikan cupang. Ukuran yang 2 liter lah begitu. Nah, dia udah bisa memproduksi seperti itu. Wah, akhirnya ya enak lah. Dia di tengah pandemi ini bisa mencapai pasar yang lebih banyak yang nyari, banyak yang nyoba karena dijual di tempat yang anak muda dalam tanda kutip. Akhirnya tahu es krim Rasa itu seperti apa. Nanti teman-teman mudah-mudahan ya, kesempatan mencoba ya. Di sini ada yang di Bandung nggak? Siapa aja? Obot di Bandung. Obot Bandung nih. Siapa lagi yang di Bandung? Nicholas di Bandung, Nicholas? Di Bandung, Mbak. Di Bandung. Adela? Di Bandung tapi kabupaten. Kabupatennya di mana? Itu di Rancaikek, Pak. Belakang Cileunyi. Oh, Rancaikek. Dekat rumah sakit Harkol nggak? Nggak ada, Pak. Oh, rumah sakit Harapan Keluarga bukannya di Rancaikek? Oh, itu di Cipacing. Oh, kalau Adela di?
Masuk ke Perum Abdi Negara. Oke lah, mungkin pokoknya lebih lagi begitu ya. Saya tahunya cuma sampai situ karena terakhir seringnya ke situ begitu ya. Oke, yang di Bandung cobain aja kapan-kapan sekali-sekali itu tempat-tempatnya udah saya kasih tahu tuh. Di Rasanya, di Tokoyu atau di Papaya begitu. Nah, di tengah pandemi seperti ini mereka jadi bisa menggapai customer lebih lah dan mencoba untuk market expansion si es krim ini aja karena peningkatan kemampuan manajemen inventory dari produknya. Begitu kira-kira. Ada yang mau dikomentarin atau ditanyain? Itu aja sih. Nanti coba diikutin aja pola di buku Gitman-nya ya. Akmal, Obot, Nicholas, dan Syafiq. Di situ ada straightforward lah, enak tuh buku-buku Gitman itu dari semua buku Principle of Managerial Finance itu yang paling enak menurut saya Gitman. Ada lagi kalau teman-teman mau buka wawasan tentang misalnya International Managerial Finance, ada bukunya Jeff Madura. Itu sepola sama Gitman, tapi untuk yang International Managerial Finance-nya. Seperti misalnya, saya sedikit cerita, teman-teman kan nanti calon fiskus pajak dan segala macam. Di bab apa ya, saya lupa nih, akan ada. Perusahaan itu sebetulnya dalam suatu kondisi, sebetulnya dia tidak butuh amat uang. Jadi nggak perlu ngutang, nggak perlu terbitin saham dan segala macam. Kemarin ya kalau nggak salah cost of capital ya, dia nggak perlu minjem uang. Tapi ada motivasi perusahaan tiba-tiba membuat kontrak hutang, dia ngutang. Tahu nggak kira-kira apa? Kalau nggak salah kemarin sempat saya singgung ya. Biar pajaknya semakin kecil lah, Pak. Nah itu istilahnya tax shield ya. Jadi ya bagus, terima kasih. Nah, seperti itu ada di perusahaan multinasional sering seperti itu menggunakan teknik tax shield. Tapi kan itu tidak melanggar aturan ya. Jadi ya begitulah wawasan buat teman-teman nanti bisa ya. Begitu ya. Ntar ya saya review ulang ya. Saya refresh ulang. Cash conversion cycle. Oke, ada net working capital. Tadi sudah dibahas. Kan conversion cycle-nya sudah. Terus ada beberapa current ratio juga sudah. Terus sempat disinggung mengenai apa tuh namanya apa ya tadi teh conversion cycle. Oh ini baru terminologi seputar inventory management dan account receivable management. Setelah itu yang kurang adalah di inventory management terkait teknik-teknik inventory management tadi hanya ada 3, ABC, EOQ dan apa itu namanya tadi just in time. Lalu ada lagi account receivable management mengenai kredit manajemen lah istilahnya, credit selection standar di sini istilahnya. Ada karakternya, karakteristik penentuannya, lalu hanya ada satu rumusnya, average investment in accounting receivable untuk menghitung yang namanya layak tidaknya seseorang mendapatkan keringanan kredit. Dan terakhir sekali, sebetulnya tadi saya nggak sengaja saya buka lagi halamannya, ada kredit monitoring. Jadi berapa receivable kalau dibanding, jadi gimana? Rasio receivable terhadap penjualan per hari. Nah, gitu. Udah itu saja. Nanti tolong diangkat yang kurangnya. Lalu boleh di-submit di GCR yang nanti akan saya buat, lalu share aja teman-temannya. Begitu. Nanti kurang lebihnya mudah-mudahan saya share juga. Tapi harusnya sih nggak perlu. Harusnya sih saya udah nggak perlu nge-share PPT dari si Gitman-nya. Karena ketika teman-teman ini mengikuti polanya dari Gitman, ditambah dengan penjelasan pribadi dan sumber-sumber sekunder yang lainnya, harusnya sudah jelas dan bahkan lebih jelas. Ditambah nanti teman-teman juga harus ya tetap saya anjurkan dan sangat bukan fardu kifayah lah, fardu kifayah gitu ya. Fardu kifayah bukan fardu ain, fardu kifayah. Untuk tetap membaca bukunya langsung. Kenapa teman-teman perlu membuat atau ada gunanya juga untuk membaca apa yang akan teman-teman kalian share ini adalah ada kalanya seperti ini. Waktu kita mau baca satu materi, kita tuh bingung. Kalau di buku kita langsung fokus buku ya.
ini tuh ngomongin apa. Tapi ketika kita udah melihat sumber yang terolah, dalam hal ini Akmal, Obot, Nicholas, dan Syafiq itu mengolah sumber itu, ini kelompoknya siapa aja sih? Berlima ya? Berlima. Teman-teman baca itu dulu, si ringkasannya, pas baca yang panjangnya jadi ngerti. Nah, kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau tulisan-tulisan ilmiah, karya ilmiah, jurnal gitu ya, ada abstraknya kan. Maksudnya tuh itu, ngeliat dulu abstraknya, oh gini ngomonginnya, baru baca detailnya dalamnya. Nah itu tetap saya anjurkan untuk membaca bukunya ya, untuk mempersiapkan materi. Begitu mungkin ada yang mau ditanyakan? Putra juga susah sinyal nih kayaknya. Karena Putra masuk terus kita foto-foto deh. Jadiin co-host Akmal deh, Akmal. Saya jadi ngeri, soalnya Putra mental terus. Padahal Putra co-host, jadi Akmal saya jadiin co-host dulu. Takut tiba-tiba keputus, masih joining, terus nggak ke foto. Sip. Oke, kita foto-foto dulu. Bagi yang ingin open cam, silahkan. Ini hanya satu slide, jadi saya akan satu kali foto. Mana si Putra? Putra bukannya join, ternyata malah mental lagi. Oke, 54321 belum masuk lagi, Putra terpaksa lah. Oke, sudah lah ya. Lutfia Azizah, apakah akan on cam? Fiona Sedewa, Fiona kelihatannya sulit, akan sulit. Oh, Fiona bisa, saya kira akan sulit. Oke, kalau gitu, siap ya? 1, 2, 3. Sip, sebentar saya save dulu. Sambil nge-save, tunggu siapa tahu Putra bisa join. Ini adalah pertemuan 10. Kelas apa ini teh? Kelas A ya? Kelas A. Ya, belum ada tambahan. Ya sudah, kalau begitu, kalau tidak akan ada yang ditanyakan lagi, nanti untuk materi selanjutnya apa saya lupa, ntar sekalian saya share dulu. Dari kemarin saya sibuk pisan, belum sempat bikin Google Classroom aja. Akhirnya saya WhatsApp Putra kemarin banget. Jangan lupa, bisa lupa teman-teman ya. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan seperti biasa, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas presentasinya, mohon dilengkapi lagi dan di-share ke teman-temannya. Kalau ada kendala misalnya absen, langsung saja hubungi saya ya, biar efisien komunikasinya. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Terima kasih, Pak. Enggak, sama-sama. Terima kasih, Pak.